Pencet got it. Anak-anak sudah siap ya? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak hari ini? Sehat semua? Nah, semoga kalian semua sehat ya. Iya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingatkan, dalam pembelajaran ini, kalian harus memperhatikan materi yang sedang dijelaskan atau ditampilkan guru. Kalau kalian ingin bertanya atau menjawab, silakan angkat tangan kalian. Yang ketiga, dengarkan teman kalian jika sedang berbicara. Sudah paham semua? Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk kali ini, silakan Fadli pimpin temannya berdoa. Ayo teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa dulu. Baca doa dimulai. Baca doa selesai. Alhamdulillah. Sudah siap ya kalian ya? Ya. Nah, untuk menambah kecintaan kalian terhadap tanah air dan untuk menambah semangat kita sebelum belajar, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Kalian siap ya? Ya. Nyanyikan dengan semangat. Baik, kita mulai. Saat ikuti iramanya ya. Ya, silakan Ibu mengganti pikiran. Aku lapang. Ya, sudah semangat semua? Nah, sekarang Ibu mau absen dulu nih. Yang hari ini tidak masuk siapa ya? Mana kira-kira mereka ya? Maulana sakit, Bu. Maulana sakit, Bu. Pak Judul lagi ada urusan, Bu. Ya, Bu, urusan keluarga ya, Bu. Nggak masuk jadi. Nah, jika ada teman kalian yang sakit, ya mari kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan bacakan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian simak baik-baik nih ya. Yang pertama, setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Yang kedua, setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu mendesain rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Yang keempat, setelah percobaan, siswa mampu membuat laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya
dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baik, untuk pelajaran pertama kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Nah, kalian perhatikan pada layar mengenai teks eksplanasi. Ibu jelaskan sedikit ya. Teks eksplanasi merupakan teks ilmiah yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau pembukaan. Yang kedua, deret penjelas. Dan yang ketiga merupakan penutup atau kesimpulan. Nah, untuk pernyataan umum, isinya berupa informasi mengenai apa yang akan diinformasikan atau dibacakan. Nah, deret penjelas itu berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi. Dan yang terakhir adalah penutup, yang merupakan kesimpulan atau pendapat dari penulis itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan nih video tentang teks eksplanasi berikut. Kalau ada hal-hal yang perlu dicatat, silakan kalian catat. Semua perhatikan ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fusris. Hari ini kita akan belajar tentang teks baik-baik ya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks ini banyak ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. Tujuan dari teks ini yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi ya, yang pertama yaitu pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua adalah definisi. Nah, sekarang kita atau topik masalah itu berisi tentang pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu topik atau peristiwa yang akan dibahas. Sedangkan deretan penjelas atau isi itu berisi informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Dan menjelaskan juga ya suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk bagian penutup atau kesimpulan, ya ini berisi kesimpulan. Kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, coba perhatikan contoh berikut ini. Ini ada contoh judul James Musik Wah. Teks ini terdiri dari 4 paragraf. Ya. Nah, di paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum atau topik masalah. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena di dalam paragraf 1 ini ya, ini berisi tentang pernyataan umum, berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau dibahas di dalam teks ini secara keseluruhan. Jadi di sini adalah pengantar ya, pengantar. Di sini pengantarnya adalah atau pernyataan umumnya adalah penemuan mesin uap oleh James Watt. Kemudian di paragraf yang kedua dan ketiga ini bisa dikatakan sebagai deretan penjelasan. Karena di paragraf kedua dan ketiga ini dijelaskan bagaimana proses James Watt ini yang bisa bekerja dengan baik. Kemudian di paragraf yang keempat ya, paragraf yang keempat ini merupakan penutup atau kesimpulan. Ya, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya atas pengembangan mesin yang menuju revolusi industri, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai simbol ini merupakan penutup atau kesimpulan teks eksplanasi ini. Bagaimana tentang teks eksplanasi ini? Nah, kalau sudah supaya lebih memahami lagi, sekarang simak contoh yang kedua. Contoh teks eksplanasi sang penemu bola lampu pijar. Untuk memudahkan kita ya menentukan struktur teks eksplanasi ini, kita bisa membuatnya dalam bentuk jaket seperti ini. Ya, paragraf 1 ini berisi tentang topik masalah atau pernyataan umum. Paragraf kedua itu dari penjelas. Paragraf 3 ya, ini. Kemudian yang paragraf 4 itu berisi kesimpulan. Nah, sekarang mari kita cari satu persatu yang mulai dari masalah sampai kesimpulan. Nah, paragraf 1 ini
umum atau topik masalah. Apa yang akan dibahas pada teks di atas? Ya. Nah, kalau kita baca ya, ternyata topik masalahnya itu adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Jadi secara keseluruhan nanti teksnya itu akan menceritakan tentang ini ya. Lanjut sekarang ya di paragraf yang kedua. Nah, coba diperhatikan ini, dibaca sebentar. Nah, paragraf kedua ini merupakan penjelas. Jadi menjelaskan topik yang dibahas ya. Topiknya tadi adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, di paragraf kedua ini menceritakan tentang apa? Ya, tentang siapakah Thomas Alva Edison? Ya, ini bisa kita jawab seperti ini ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1947. Ini saya ambil dari sini ya. Kemudian Thomas Alva Edison tidak pernah sekolah formal, namun memiliki rasa tahu yang sangat tinggi. Ia bahkan berhasil membuat telegraf sederhana di usia 11. Nah, jadi ini merupakan deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison itu? Sang penemu bola lampu pijar itu dituliskan di paragraf yang kedua. Makanya ini dikatakan sebagai deret penjelas. Lanjut ke paragraf yang ketiga. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Dan ini juga merupakan termasuk deret penjelas. Kenapa? Karena ini menceritakan proses bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Ini ya, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Nah, Thomas Alva Edison menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana cukup besar sampai akhirnya menemukan lampu pijar listrik pertama yang selama 40 jam. Ini dikatakan sebagai deret penjelas karena menjelaskan tentang topik masalah ya, pada paragraf yang terakhir. Memberikan hal baru rasa tahu yang tinggi dan sikap kategorinya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, paragraf keempat ini disebut dengan kesimpulan atau penutup ya. Berisi apa di sini? Berisi tentang pendapat atau kesan pribadi penulis. Ya, kalau kita buat pertanyaan seperti ini, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah, bisa kita tulis seperti ini ya. Rasa tahunya yang tinggi, pantang menyerahnya, mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, jadi secara keseluruhan ya, teks eksplanasi tadi yang berjudul Thomas Alva Edison itu tadi menceritakan tentang proses ya, tentang proses bagaimana bola lampu pijar itu ditemukan. Nah, makanya teks tersebut dikatakan sebagai teks anak-anak semakin mengerti, mudah-mudahan ya. Nah, itulah penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Semoga kalian lebih memahaminya, bisa terima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sudah perhatikan videonya? Coba kita review kembali. Ini ada contoh yang tadi ada dalam video. Ibu mau nanya, kira-kira yang tadi dalam video, paragraf 1 itu disebut apa? Ya, apa? Ayo. Ya, benar, pernyataan umum. Paragraf kedua dan ketiga disebut deret penjelas. Paragraf 4 disebut kesimpulan. Betul sekali. Nah, sekarang kalian coba buka bahan ajar dan LKPD yang sudah Ibu berikan tiap kelompoknya. Sudah dibuka? Nah, kalian lihat di dalam LKPD itu terdapat teks bacaan yang harus kalian analisis. Analisisnya berupa pernyataan umum, deret penjelas, dan kesimpulan. Kira-kira kalian sudah siap untuk belajar kelompoknya? Ya. Baik, kalian pelajari perlahan-lahan, kemudian diskusikan kelompoknya. Kalian berdiskusi ya.
Jangan dikerjakan masing-masing. Kalian berdiskusi, kemudian kalian tentukan bagian-bagian dari pernyataan eksplanasi ilmiah tersebut. Udah siap ya? Ya, silakan dicatat dan dicari bagian-bagian tersebut. Ibu beri waktu secara berkelompok. Ayo kelompok 1, silakan dimulai. Kelompok 2 sudah mulai berdiskusi. Didiskusikan ya. Kelompok 1 silakan berdiskusi. Kalau ada kesulitan, boleh kalian nanya sama ibu. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan tidak? Lihat baik-baik ya, di situ ada 5 paragraf. Kalian hati-hati menentukannya. Kelompok 4 ada kesulitan tidak? Ya, Nuk. Bagus. Kelompok 4 silakan dilanjutkan. Ayah, kelompok 2 sudah selesai? Ya, baik. Kelompok 2 sudah selesai. Kita tunggu kelompok lainnya. Dicek kembali ya kelompok 2 meskipun sudah selesai. Afgan dari kelompok 1 ada kendala enggak? Ya, diskusikan lagi. Ayo diskusikan. Kerja sama. Kelompok 3 sudah selesai? Baik, 2 kelompok sudah selesai. Kita tunggu lagi 2 lagi. Kelompok 4 sudah? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah selesai belum? Kita tunggu nih.
Baik, Ibu bertanya sekali lagi. Kelompok 4 sudah? Oke, siap. Kelompok 3 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 1? Sudah, Bu. Baik, sudah semua nih ya, berarti pasti jawabannya sudah pada bisa nih. Nah, mari kita mulai sekarang presentasinya. Untuk presentasi, Ibu akan menentukan bagaimana kalau untuk kelompok 2 mau maju tidak presentasi? Maju ya. Siapa Ya, Bu. kelompok 2 yang mau membacakan hasil diskusinya? Ayo kelompok 2. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, Ayah, suaranya yang keras ya. Untuk kelompok yang lain dengarkan. Baik, Ayah, silakan. Paragraf 1 pernyataan umum. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Paragraf 2 deret penjelas. Proses mengalirnya arus listrik. Paragraf 3 kesimpulan peranan listrik bagi kehidupan manusia. Sudah? Ya, Bu. Baik, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan dong buat kelompok 2. Ada yang mau menanggapi penampilan dari kelompok 2 bagaimana? Coba Nabia, kelompok 2 bagaimana? Bagus. Bagus. Ada lagi yang mau menanggapi? Ada ya, berarti satu lagi nih. Untuk kelompok 1, silakan kelompok 1. Siapa yang mau mempresentasikannya? Labib, ya silakan Labib, suaranya yang kencang ya. Umum, arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Paragraf 2 deret penjelas proses mengalirnya arus listrik. Paragraf 3 kesimpulan peranan listrik bagi kehidupan manusia. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan dong semua. Bagaimana penampilan kelompok 1? Ada yang mau menanggapi? Bagus, Bu. Bagus. Ada yang kurang tidak? Tidak, Bu. Ya, baik. Nah, kalian sudah pasti jelas mengenai teks eksplanasi. Ibu harap di rumah kalian pelajari lagi ya teks eksplanasi tersebut. Ya, Nah, karena dalam pelajaran berikutnya kita akan tetap membahas teks eksplanasi dalam materi yang baru. Baik, untuk pelajaran selanjutnya, Ibu mau nanya nih. Kira-kira di rumah kalian udah punya pasang listrik belum? Kira-kira kalau listrik itu fungsinya buat apa sih? Apa? Misalnya lampu untuk apa, ayo? Ya, untuk menerangi kegiatan kita. Kalau ada listrik, kita dipermudah atau tidak? Terdengar suara Ibu? Ya, Ibu bertanya sekali lagi. Kalau ada listrik, kehidupan kita dipermudah atau tidak? Nah, kira-kira kita akan sekarang mempelajari mengenai rangkaian listrik. Rangkaian listrik dibagi menjadi 3, yaitu seri, paralel, dan campuran. Nah, sekarang kita akan mempelajari listrik seri, rangkaian listrik seri. Dan nanti kalian sudah Ibu tugaskan untuk membawa bahan-bahan untuk membuat rangkaian listrik seri. Nah, sebelumnya kalian perhatikan dulu nih penjelasan mengenai listrik seri itu. Sudah terlihat? Bacakan sebentar ya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun berurutan tanpa cabang. Ciri-ciri rangkaian seri adalah sebagai berikut.
Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 melalui lampu 2. Demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Jadi intinya, kalau kamu punya rangkaian seri, lampu 1 mati, kira-kira lampu lainnya hidup atau mati? Mati. Ya, mati. Nah, sekarang kalian perhatikan nih mengenai cara membuat rangkaian seri secara sederhana melalui video. Kalian amati baik-baik ya. Nanti kan kalian mau praktekkan nih cara membuatnya. Sudah disiapkan kan alat bahannya? Sudah. Nah, sekarang kalian perhatikan nih video tentang cara membuat rangkaian seri. Kalian siap ya? Perhatikan baik-baik. Coba kalian cocokkan alat dan bahan kalian sama enggak sama kayak yang di video. Baik ya, Ibu mulai ya. Listrik kita coba dulu ini hasil rangkaian seri yang dibuat. Ini akan soalnya. Ibu ya, kita akan belajar bersama membuat rangkaian listrik sederhana yaitu jenis rangkaian seri. Kita harus menyiapkan dulu bahan dan alat-alatnya. Dan juga ini potongan untuk atasnya, kemudian folder baterainya dan kabel yang penting untuk lampunya. Dan yang terakhir ini saklar untuk memutuskan dan menyebabkan arus listrik. Selain itu kita juga perlu alat-alat yang ini desain untuk rangkaian serinya. Ini adalah folder baterai. Satu foldernya dan di sini
Baik anak-anak, kalian sudah menyimaknya belum? Sudah jelas belum? Baik, di dalam kelompok yang sama tadi, kalian siapkan alat dan bahannya. Sekarang kalian siapkan, kemudian kalian kerjasama untuk merangkai rangkaian seri tersebut menjadi rangkaian seri yang benar sesuai urutan video tersebut. Kalau kalian sudah memahaminya, silakan kerjakan. Keluarkan alat dan bahannya, lalu kalian rangkai sama-sama. Ya, silakan dikerjakan. Mana rangkaiannya? Coba ya. Disambung pelan-pelan. Berdasarkan strukturnya tadi ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Baterainya lengkap ya kelompok 1. Kelompok 2 ada yang kurang tidak bahannya? Hati-hati kelompok 3 dalam menggunakan alat-alat yang tajam. Kelompok 2 ayo bekerja sama ya. Kelompok 3 ada kesulitan tidak? Kelompok 4 ada yang kurang tidak bahannya? Wah, serius semua nih. Ayo kerjasama ya, jangan masing-masing ngerjainnya. Kelompok mana nih yang udah selesai tadi? Kelompok mana tadi yang bilang sudah selesai? Kelompok 2 sudah. Baik. Coba dipastikan baterainya terpasang baik dan nyala tidak. Kalau sudah, tulis laporannya ya. Tulis laporan diskusinya. Laporan diskusinya sudah dikerjakan belum untuk kelompok 2? Kalau yang sudah selesai, silakan kalian tuliskan di LKPD-nya yang tadi yang sudah Ibu berikan. Langkah-langkahnya, nama percobaannya.
Ya, silakan dituliskan hasil percobaan kalian dalam kertas LKPD. Kelompok 4 sudah dituliskan belum di LKPD-nya? Tulis ya. Ayo kelompok 4, hasil diskusinya dituliskan. Kelompok 3, hasil diskusinya dituliskan ya, bersama-sama. Kelompok mana yang sudah? Sudah ada yang selesai? Selesai, Bu. Bentar lagi ya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah. Kelompok 4 sudah? Sudah ya. Berarti sudah selesai semuanya ya? Baik, Ibu absen sekali lagi. Kelompok 1 sudah. Sudah dituliskan ya. Kelompok 2. Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah semua? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4 sudah? Baik. Sekarang presentasikan kelompoknya masing-masing untuk di rangkaian listrik seri. Silakan kelompok mana dulu yang mau mulai? Ayo kelompok mana yuk? Kelompok mana yang mau mulai presentasi? Oke, kelompok 3, angkat tangan Nabia. Silakan Nabia, bacakan hasilnya. Yang lain dengarkan ya. Sebentar Nabia, yang lain suruh mendengarkan. Kelompok yang lain siap mendengarkan ya? Ya. Baik, silakan Nabia dibacakan. Nabia, suaranya yang kencang sayang. Dari alat-alat, lampu, kabel, saklar, tirai, plastik, yang kerja, sambungan papan, sambungan kabel, lampu, sampah secara berurutan, sambungan baterai pada bagian saklar, nyalakan saklar agar lampu menyala. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik sederhana. Sudah, kelompok 3 sudah? Dan Baik, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oh iya, sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 untuk presentasinya. Kelompok lain mau menanggapi mengenai kelompok 1, kelompok 3? Ada yang kurang nggak tadi dari alat dan bahannya dari kelompok 3? Ya. Baik, sekarang untuk kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Mau presentasi? Kelompok mana? Kelompok mana nih yang mau presentasi? Tunjuk tangan sayang, siapa yang mau presentasi? keempat, Bu. Baik, kelompok 4.
Siapa yang mau membacakannya? Suaranya agak kenceng ya. Andini, baik Andini, suaranya yang terdengar dengan teman-teman yang lainnya. Silakan. Nyalakan maklar agar lampu menyala. Rangkaian seri. Alat-alat. 1 lampu, 2 kabel, 3 baterai, 4 saklar, 5 papan, 6 isolasi, 7 gunting. Apakah siapkan papan, sambungkan tray pada bagian saklar. Nyalakan saklar agar lampu menyala. Kesimpulan, rangkaian seri adalah rangkaian listrik sederhana. Sudah? Tepuk tangan bagi kelompok 4. Baik, ada yang mau ditanggapi untuk kelompok 4? Sudah bagus belum kelompok 4? Kalian sudah mempresentasikan mengenai rangkaian listrik. Selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai rangkaian listrik paralel. Nah, setelah itu, Ibu kan sudah memberikan kalian mengenai evaluasi mandiri. Kalian sudah mendapatkannya semua? Sudah? Nah, sekarang masing-masing kalian mengerjakan evaluasi mandiri tersebut. Bukan kelompok lagi ya, sekarang kerjakannya masing-masing. Silakan dibuka dan dijawab tentang evaluasi mandirinya tersebut. Udah disimpan kerjaan kelompoknya, kamu kerjakan yang evaluasi yang udah semua dapat ya evaluasi mandirinya? Iya. Ayo dikerjakan, tidak boleh ada yang mencontek. Dibaca pelan-pelan ya. Jangan lupa diberi nama, diberi kelas, dan tanggal mengerjakannya. Alif sudah selesai? Ya, ditulis. Ayo, jangan ngobrol. Ayo, kelompok 3 kerjakan sendiri. Kalau yang sudah selesai, tunjuk tangan ya. Ayo kelompok 3 dikerjakan masing-masing.
selesai semua? Ya, sebentar lagi ya. Ayo, segera. Kelompok 1 yang sudah selesai siapa? Ya, 1 orang. Kelompok 4 yang sudah selesai berapa orang? Ya, berarti 1 lagi ya. Kelompok 2 sudah ada yang selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah, Bu. Kelompok 3 sudah selesai semua belum? Belum, Bu. Ya, ditunggu. Jangan lupa dicek lagi. Kali mungkin ada yang belum terjawab. Dan jangan lupa yang terpenting namanya ditulis. Nama lengkap ya sayang saya semua. Sudah selesai semua? Satu, coba Ibu absen. 1 sudah semua? Sudah semua 1? Kelompok 2 sudah selesai semua? Kelompok 3 sudah? Sudah? Nah, kelompok 4? Baik. Untuk evaluasi mandirinya nanti kalian kumpulkan pada Ibu ya. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Nanti kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apa sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama apa? Mengenai teks eksplanasi. Yang kedua mengenai Planasi, Bu. yang kedua mengenai apa? Rangkaian listrik seri. Ya, benar. Kemudian nanti pada materi berikutnya kita lanjutkan ke rangkaian selanjutnya ya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 4. Untuk materinya kalian lihat di buku siswanya ya. Kita mau pelajaran apa sih gitu. Nah, sebelum mengakhirinya, mari kita membaca doa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk mengakhiri pelajaran kita berdoa dipimpin oleh Naila. Silakan Naila pimpin doa untuk teman-temannya. Yang lain dengarkan. Setelah kita mempelajari, kita akan mendoa. Berdoa selesai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Dan untuk sebelum kita nutup pelajaran hari ini, kita harus lebih bersemangat lagi nih, biar kalian tidak jenuh. Kalian nyanyikan sama-sama lagu Halo Halo Bandung, biar semangat lagi. Kita mulai ya, dengan semangat ya. Iya, Bu. Kita mulai. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung. Halo halo telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Baik, terima kasih sudah semangat semua. Semangat. Bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini?
Nah, apalagi? bahagia. Nah, untuk pelajaran hari ini diharapkan kalian bisa bekerja sama, saling tolong-menolong, dan jangan lupa peduli terhadap teman. Ya, sekarang Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Semoga kalian sehat, semangat, dan tetap rajin belajar. Ibu akhiri Ya, Ibu akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian leave dari Zoom-nya. Pencet leave boleh.